Dhahaba yaqumu faqala lahu. Nam dhahaba yaqumu faqala lahu nam falamma kana min akhir lail qala Salman, ketika masuk akhir malam Salman bangun dan membangunkan Abu Darda. Kum al-an, bangunlah sekarang, kata Salman al-Farisi. Fasalliya jami'an, dan mereka berdua sholat masing-masing, sholat qiyamul lail. Waqala lahu Salman, dan Salman mengatakan kepada Abu Darda sebuah kalimat yang indah sekali. Inna li rabbika 'alaika haqqan, sesungguhnya Tuhanmu denganmu itu memiliki hak. Wa inna li nafsika 'alaika haqqan, sesungguhnya dirimu juga memiliki hak. Wa li ahlika 'alaika haqqan, sesungguhnya ahluka, keluargamu juga memiliki hak. Fa'ti kulli haqqin haqqahu, maka berikanlah hak itu sesuai dengan haknya, istilahnya. Jadi di sini Pak Nabi SAW dan Abu Darda datang kepada Nabi menceritakan hal ini. Faqala Nabi SAW, dan Rasulullah bersabda, Shadaqa Salman, betul. Rawahul Bukhari. Kalau sekilas kita lihat di sini itu dua sahabat yang sangat berdekatan sekali. Al-Farisi itu kan orang Persia, Pak, ya. Tapi Abu Darda itu orang Arab, ya. Tapi disaudarakan oleh Nabi Muhammad SAW, sampai seperti itu. Nah, maka di dalam hadis ini itu sebuah faedah, istilahnya ada kandungan masyru'iyatul ukhuwatu fillah. Ada syariat tentang bersaudara di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun yang satu orang Sumatera, yang satu orang Jawa, tetapi kalau dia sudah dibawa naungan keimanan, maka dia adalah saudara. Maka disyariatkan untuk bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Kenapa kok bukan innamal muslimuna ikhwah? Karena muslimun itu lebih cenderung banyak bertengkarnya. Karena seorang muslim itu belum tentu dia beriman. Kalau orang yang beriman betulan, gampang dia bersaudara dengan orang lain, walaupun orang itu adalah berbeda dengan dia. Berbeda ormas, berbeda aliran, berbeda apa. Kalau dia ada keimanan di dalam dirinya, dia gampang bersaudara. Ini beda kunut apa enggak kunut aja bertengkar gitu. Sampai seperti itu menandakan keimanan kita itu masih rendah. Kalau kita betul-betul beriman, gak cuma beriman, Tuhannya sama, Nabinya sama, kitabnya sama, kiblatnya sama, gampang kita bersaudara sama orang. Ini udah beda bendera, ormas saja sudah alergi kita. Melihat orang masuk cingkrang jenggotan, udah sensi aja kan. Melihat orang pakai cadar udah sensi ngapain? Nah, orang sudah memiliki pilihannya masing-masing dan akan mempertanggungjawabkan masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini tugasnya untuk di sini itu hanya sama-sama biar sama-sama baik sesama orang muslim itu aja. Kalau kita betul-betul beriman, kita betul-betul beriman, gampang kita bersaudara dengan orang lain. Yang terkadang kita itu lucu, ada orang itu seakan-akan toleransi betulan dengan sesama yang berbeda agama. Tapi kalau sesama Islamnya kan bertengkar terus. Iya ya. Kita itu ada seperti itu. Sampai selamatan dalam gereja dan yang sebagainya. Ada seperti itu. Tapi kalau dengan orang Islam sendiri beda sedikit dia bertengkar lagi. Ada yang seperti itu. Nah ini ada syariat untuk sama-sama bersaudara di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maka dalam Al-Qur'an itu dikatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Maka kalian itu hendaknya berpegang teguh di dalam
dengan tali Allah. Wala tafarraqu. Dalam Islam itu ada ikhtilaf, ada iftiraq, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Ikhtilaf itu adalah perbedaan atau perselisihan yang disebabkan satu landasannya adalah ilmu. Tapi kalau iftiraq itu bercerai-berai, bermusuhan, itu yang tidak boleh. Ikhtilaf itu boleh. Kalimat ikhtilaf itu konotasinya bukan berarti negatif terus, tidak. Terkadang dipakai untuk sesuatu untuk bergantian, silih berganti. Inna ikhtilafil laili wan nahar, sesungguhnya pergantian siang dan malam. Mukhtalifat alwanu, bermacam-macam warnanya, bermacam-macam bentuknya. Tapi kalau iftiraq itu sudah haram. Wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Kita sekarang ini bercerai-berai masalahnya, makanya gampang diadu domba, gampang dikuasai, gampang dihasut, gampang diprovokasi. Bahasanya sekarang demo kemarin itu ya. Saya heran, Kediri ayo tentrem kok bisa seperti itu. Kata Pak Hendro Priyono, ini ada orang asing. Ini gak asing gitu, orang dalam sendiri yang membuat provokasi ya. Biar dibuat musuh Indonesia ya. Susah. Di dalam hadis ini juga ada masyru'iyatu ziyaratul ikhwan wal mabit indahu. Di dalam hadis ini juga ada ada sebuah nilai syariat untuk mengunjungi saudara kita sesama muslim dan tidur di rumah, nginep di rumahnya, Pak. Jadi panjenengan kadang risih gitu. Ini terkadang gini loh, Pak. Apalagi seperti Abu Darda dan Salman ini. Salman itu kan tamu dia, tapi seakan-akan ngatur-ngatur Abu Darda. Abu Darda mau sholat tidur. Panjenengan kalau gitu kan sama tamu gimana? Terima nggak, Pak? Semuli namanya paling gitu lah. Ngalang-ngalangi orang sholat katanya. Tapi tidak seperti itu di dalam Islam. Selama itu adalah kebaikan maka tetap diterima. Maka di sini ada pensyariatan bahwasanya kita itu kalau berkunjung ke saudara kita yang agak jauh itu disyariatkan untuk nginep di rumahnya. Ya. Numpang nginep aku. Nginep tuh paling gak ya sehari. Seminggu numpang hidup mana namanya. Kalau semalam itu gak apa-apa lah. Semalam 2 malam itu gak apa-apa. Ada keperluan apa di sini? Saya ada keperluan di kantor. Kayak kami itu kan sesama alumni kadang kan kalau keluar mana ke Jogja, kadang rebutan gitu. Cirim sini aja, cirim enak di sini cerita servis macam-macam, pokoknya gitu sampai. Kalau kita ke Jogja, kemana lagi? Kalau pulang kami insya Allah nggak pernah keluar duit, Pak, sama teman-teman SMP. Sampai seperti itu. Nanti malam tidur di sini ya, Pak. Janganlah kalau sampai tidur di rumah. Sama saya kalau di rumah itu paling nggak 10 hari cuma untuk nemenin orang tua. Jadi tiap hari dijemputi ya gitu. Jadi hilang Ustaz saya jalan. Kayak cangkruk. Kalau keseringan malah nggak ngaji-ngaji. Nah, maka diperbolehkan untuk kita numpang ini. Cuman satu, Pak, kalau kita itu lihat yang tempat kita nginep itu kita harus tahu diri juga. Kita lihat rumahnya sepi, anaknya banyak. Apa yang harus maksa kita harus nginep di sini. Kita harus tahu adabnya di mana. Kalau melihat rumahnya besar gitu kan, kamarnya banyak kosong, nginep aja di sini nggak apa-apa. Daripada bayar hotel. Ada keperluan
Ziarah juga jangan sampai ziarah itu tangan kosong, bawalah apa gitu. Ziarah itu kan saling mengunjungi di dalam Islam. Di dalam hadis ini juga terdapat masyru'iyatun nusmi lil muslimin wa tanbihu man ghafara minhum. Di dalam hadis ini juga terkandung sebuah syariat untuk memberikan nasihat kepada seorang muslim dan memperingatkan apabila dianya mulai lalai. Jadi di dalam wal asri itu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, tentang kebenaran dan tentang kesabaran. Memberikan nasihat, saling memberikan nasihat. Wa tanbihu man ghafara minhum, dan memperingatkan kepada seseorang apabila seseorang itu mulai lalai. Jadi diperbolehkan kita itu untuk mengingatkan saudara kita, jangan sampai cuek. Kita itu jangan sampai cuek kalau melihat saudara kita itu mulai lalai. Memperingatkan itu kan caranya yang baik juga. Terkadang kenapa kok orang itu tidak bisa diperingatkan? Terkadang memang dari kitanya memperingatkannya itu, kalau kita persentase ngelohnya itu 80% daripada nasihatnya seperti itu. Kenapa kok kadang peringatan kita pada seseorang itu jarang diterima? Karena memang menghinanya 80% daripada nasihatnya cuma 20% gitu. Terkadang sesuatu yang baik kalau disampaikan dengan yang cara yang salah itu nggak bakal bisa sampai. Kebohongan kalau dikemas disampaikan dengan cara yang halus itu bisa jadi sesuatu yang bisa menipu kita. Hati-hati. Di dalam hadis ini juga terdapat fadlu salati akhiril lail wa anna waqtus sahar wa waqtul qiyam. Di dalam hadis ini juga menggambarkan fadilah atau keutamaan salat akhir malam. Jadi kalau kita tahajud itu sebenarnya baiknya itu jam berapa? Jam 3 Bu ya. Pak ya, mulai jam 3 itu sudah mulai bagus itu untuk salat malam. Coba panjenengan salat malam itu jam 12. Entek paling enggak jam 1. Olah tenang. Bui habis itu mau ngapain? Ya kan? Pernah tak seperti itu? Saya pernah. Ngilir jam 12. Kadang orang kalau tuan boleh tadi. Jam 2 gitu kan. Itu kan. Kalau udah apalagi kalau subuh terlalu panas itu biasanya bangunnya jam 12. Wudu, sholat, selesai itu jam 1 kurang. Habis itu bingung mau ngetik males aras-arasan, mau baca juga akhirnya ngopi aja. Ngopi ngeliat HP dan lain sebagainya, ngantuk lagi, bangun asal seperti itu. Yang enak itu memang ketika kita bangun jam 3 mandi habis itu sholat malam paling enggak 4 rakaat, 2 rakaat atau 4 rakaat, dan enak banget. Kami punya kebiasaan entah buruk entah baik. Bangun tidur itu terkadang yang saya lakukan itu bukan wudu dulu dah, buat kopi. Dari dulu seperti itu sampai sekarang. Jadi istri saya itu selama kami nikah nggak pernah buatkan saya kopi. Saya sendiri buat. Gak pernah nuntut saya buatin apa enggak. Gak pas takarannya dan rewel misalnya. Buat kopi kemanisan rewel ini. Jadi ketika bangun itu yang saya kan kompor buat kopi, minum alhamdulillah enak sekali. Yang saya ingat itu kan bersyukur itu dengan hal yang mubah itu kan baik. Baru habis itu wudu, habis itu mandi, wudu baru sholat. Itu tiap kebiasaan kami seperti itu. Jadi enggak betulan seperti orang-orang zuhud itu sampai berdiri kayak Fudal bin Iyad. Imam Fudal bin Iyad itu
Qiyamul Lail itu kadang sampai subuh berakhir. Ketika seorang anak melihat mengadu kepada ibunya itu, "Bu, kalau malam itu kayak ada tiang berdiri di sana, kalau siang nggak ada ya?" katanya. Ibunya bilang, "Itu Imam Fudail. Kalau lagi Qiyamul Lail berdirinya sampai lama seperti itu." "Oh, kita nggak kuat Pak seperti itu. Yang kuat memang masalah soleh, betul-betul kuat-kuat. Kalau kita ini sudah